Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 Kepemimpinan Transformasi Organisasi Kelas A dan beranggotakan saya sendiri Patricia Alnada. Ada saya, Alvini Putra. Saya Aurel Nasution. Kami dari jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan gaya kepemimpinan Timothy Ronald. 8 juta. Terus, tapi gue biaya hidup gini. Lu kebanyakan gaya. Hidup itu susah dan lu bakal digamparin dari sisi yang lu gak pernah lihat. Tapi itu justru adalah seni dari hidup. Lu dapat gaji dari bos lu terus lu tidur. Hidupnya kayak autopilot. Lu tau gak ini mirip sama apa? Sama binatang di kebun binatang. Lu jangan gue ngomong gini kayak gue jahat sama lu. Enggak, ini gue sayang sama lu makanya gue ngomong. Ya. Pusing gak lu sekarang? Dulu lu cuma main HP. Ngerasa hidupnya udah aman. Tinggal lanjutin restoran papi. Covid jebret ya kan, hilang semua. Plus jual mobil untuk bayar gaji karyawan segala macam. Itu apa yang lu rasain kan? Baru lu mikir, oke, gue harus kerja nih. Nah, jadi jangan jadi orang yang dimampusin dulu sama hidup baru mau belajar. Kalian pasti bingung siapa sih orang marah-marah tadi? Nah, namanya adalah Timothy Ronald. Dia lahir pada tanggal 22 September tahun 2000 di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, yang membuat dia sekarang berumur 24 tahun. Waktu SMP dia menjadi joki game dan juara runner-up turnamen Mobile Legends. Dari sini dia mendapatkan penghasilan kecil. Kemudian waktu SMA dia menjual pemain impor. Dia mulai berinvestasi di saham sejak umur 15 tahunan dan modal dari usaha sampingannya, dan dikabarkan dia bisa menghasilkan 20-30 juta per bulan. Sekarang Timothy Ronald merupakan co-founder dari Ternak Uang, founder dari Akademi Kripto, dan aktif sebagai content creator edukasi di YouTube, TikTok, dan Binance Square. Dari penjelasan tadi, dapat kita lihat bahwa Timothy Ronald merupakan sosok yang inspiratif di ranah pendidikan finansial dan kripto Indonesia. Dari pengalamannya sebagai gamer dan penjual pomade, dia memanfaatkan peluangnya untuk menjadi investor muda dan pendiri platform edukasi. Baik, jadi dari kelompok kami merasa leadership dari Timothy Ronald cenderung ke motivation dan coaching skills, yang dimana kita ketahui bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, diperlukan untuk menjadi motivator dan coach yang luar biasa. Saat ini, peran pemimpin dan manajer sangat menekankan kepada pembinaan. Dalam teori motivasi terdapat dua teori, yakni yang pertama teori harapan, di mana memiliki 3 komponen utama, yakni ada valensi, instrumentality, dan ekspektasi. Dalam teori ini, untuk seseorang termotivasi, orang harus menghargai imbalan atau reward. Berpikir mereka bisa berprestasi dan memiliki jaminan yang wajar apabila kinerja mereka akan menghasilkan imbalan. Yang kedua, terdapat teori tujuan. Teori ini menekankan bahwa individu yang diberi tujuan yang spesifik lebih baik daripada mereka yang diberi tujuan yang mudah atau tidak ada tujuan sama sekali. Di dalam era yang dinamis dan globalisasi yang super cepat, kepemimpinan yang berfokuskan kepada motivasi dan pembinaan menjadi sangat krusial bagi sebuah kesuksesan organisasi ataupun individu, terutama kita sebagai generasi Z. Timothy Ronald sebagai sosok motivator yang dikenal keras dan kerap menggunakan konten yang marah-marah, mewujudkan kepemimpinan motivasi dan coaching ini melalui pendekatan yang sangat unik. Dan secara tidak sadar, dengan marah-marahnya Timothy Ronald dalam sosial medianya, generasi Z merasa disadarkan. Nah, apa aja sih yang dilakukan Timothy Ronald sehingga sesuai dengan gaya kepemimpinan motivasi dan coaching skills ini? Yang pertama, ada penekanan pada tujuan dan aksi atau goal theory. Dengan video yang dibuat berdasarkan goal theory, Gen Z merasa termotivasi dengan tujuan yang spesifik, menantang namun realistis. Yang kedua, membangun sense of urgency dan mendorong proaktivitas. Gaya komunikasi yang intens dapat menciptakan rasa urgensi dan mendesak audiens untuk keluar dari zona nyaman mereka. Yang ketiga, ada relevansi khusus untuk generasi Z. Baik, selanjutnya kami juga merasa bahwa leadership yang dimiliki oleh Timothy Ronald juga sesuai dengan materi communication dan resolution conflict skills in leadership. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa communication merupakan salah satu aspek terpenting untuk memiliki peran leadership yang efektif. Tentunya, leadership akan menjadi sia-sia apabila tidak memiliki komunikasi yang baik. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik dan efektif merupakan keahlian fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Menurut ahli Diane Feinstein berpendapat bahwa sebagian besar, yakni 90% dari praktik kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan keinginan banyak orang.
teman-teman dapat melihat konten YouTube yang dimiliki oleh Timothy Ronald kerap mengundang tokoh-tokoh ternama seperti Bapak Sandiaga Uno ataupun Dr. Tirta dan lain-lainnya yang menunjukkan bahwa Timothy Ronald sendiri membangun sosial media networknya, dan dalam video YouTube-nya ia sering menggunakan bahasa yang persuasif dan memotivasi audiensnya. Baik, menurut Thomas sendiri terdapat 5 gaya manajemen konflik. Yang pertama ada kompetitif, yang kedua ada kolaboratif, ketiga ada sharing, keempat ada avoidant, dan yang terakhir ada akomodatif. Timothy Ronald sendiri sering menggunakan gaya kompetitif karena Timothy sering membagikan pandangan atau strateginya tentang investasi ataupun bisnis. Namun ternyata ada pihak lain yang menantang atau menyatakan sebaliknya. Timothy akan menyajikan fakta atau argumen yang kuat untuk menunjukkan bahwa strateginya lebih unggul. Jadi, lesenan apa sih yang dapat diambil dari cerita kepemimpinan Timothy Ronald ini? Yang pertama, sebagai pemimpin transformasional, seorang pemimpin tuh perlu memiliki skill dalam memotivasi dan coaching. Seorang pemimpin perlu dalam menyampaikan visi dan bagaimana visi itu dapat dipegang bersama-sama dengan orang di sekitarnya. Walaupun Timothy Ronald ini tidak secara langsung terlihat dalam memotivasi sebagai pemimpin suatu perusahaan, melalui konten motivasinya terlihat ketulusannya dalam memotivasi generasi Indonesia secara gratis dari pengalaman pribadinya dalam mengelola perusahaan atau bisnis. Kemudian, di luar dari kemampuan komunikasi dan storytelling yang sangat baik, dalam gaya menyampaikan inspirasi dan motivasi tentu sangat berpengaruh terhadap pesan tersebut terdeliver dengan baik atau tidak. Timothy Ronald sangat ahli dalam menyampaikan dan memposisikan gaya pesannya yang kesannya straight to the point dan keras, yang lebih masuk ke benak generasi Z, yang mana generasi Z tersebut lebih memiliki attention time yang lebih rendah, sehingga konten tersebut menjadi tertarik oleh Gen Z dan ujung-ujungnya memiliki engage yang tinggi dengan motivasi dan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, Timothy Ronald ini mencerminkan salah satu aspek dalam kepemimpinan transformasional, yaitu motivational and coaching skill. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah gaya kepemimpinan Timothy Ronald mencerminkan kepemimpinan transformasional dan coaching yang kuat. Dia mengubah cara pandang Gen Z melihat literasi keuangan dengan pendekatan yang tegas, jujur, dan komunikatif. Tanpa jabatan formal, Timothy menunjukkan bahwa pengaruh dan ketulusan seseorang bisa menjadikan seseorang pemimpin yang berdampak. Nah, dari sini kita belajar bahwa menjadi pemimpin berarti berani membawa perubahan, mulai dari hal kecil dan konsisten. Oke, itu dia pembahasan gaya kepemimpinan Timothy Ronald. Kami berharap video yang kami buat bermanfaat bagi kalian semua. See you then, after!